Jadi selama 2 tahun sampai dengan 98 saya hidup sebagai buronan gitu. Ada oil boom di mana 75% APBN kita itu dibayari oleh oil boom, oleh minyak. Jadi rezim Orde Baru waktu itu nggak butuh siapapun gitu, nggak juga mendengar suara-suara internasional, suara apalagi oposisi sudah lama habis dihajar. Di 80-an itu 86 87 itu ada puncak kekuasaan Orde Baru. Jadi ada suara kritis langsung dituduh PKI gitu. Wah kita kalau dituduh PKI gitu. Iya, itu azab dunia yang paling pedih gitu ya. Dituduh PKI, wah gitu. Mati secara politik, mati secara perdata, mati secara pokoknya nggak ada ruang. Warga itu, tapi saya nggak tahu apa itu dong. Padahal saya tinggal di Aceh, gitu. Yang saya tahu ada geger mayat yang bungkus di karung tanpa kepala, ada di rumah penduduk sebagai bentuk teror. Tapi buat generasi yang muda spesial remaja gitu, kami nggak tahu apa yang terjadi karena nggak ada bacaan apapun untuk itu. Dan semua orang takut, cuma bisa bisik-bisik, cuma bisa bisik-bisik. Kami memberikan semacam support lah ke kantor PDIP, orasi di situ. Yang namanya Budiman Sujatmiko itu ya munculnya di situ, gitu, di panggung itu awalnya, gitu. Nah, tentu sebuah testimoni yang menurut saya mengingatkan kita kembali kepada peristiwa seperempat abad yang lalu, ya. 25 tahun sudah reformasi. Setiap tahun kita selalu buat acara-acara kecil semacam ini sebetulnya. Tapi hari ini atau tahun ini lebih istimewa karena 25 tahun. Seperempat abad ya. Seperempat abad. Kita nggak tahu bagaimana 10 tahun lagi peristiwa ini dikenang. Peristiwa ini dikenang karena dari 98 sampai dengan hari ini begitu banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi juga. Tetapi sisa ataupun agenda-agenda yang belum tuntas juga masih menjadi PR yang belum selesai sampai dengan sekarang gitu. Ada pertanyaan dari Poriswas, apa reformasi ini membawa manfaat bagi rakyat atau tidak? Sering tanya begitu kan. Awal-awal reformasi malah diplesetkan airport nasi dan lain-lain. Ya, kalau kawan-kawan masih ingat pada yang begitu. Tetapi saya kira ada satu hal dalam perjalanan kita berbangsa dan bernegara ini sejak 1945 sebagai sebuah momentum yang sangat historis. Lalu ada 66 sebagai satu momen regime change, ya, pergantian regime, naiknya kediktaturan Soeharto dan berkuasa sampai dengan 32 tahun. Lalu ada 98 antara revolusi dan reformasi. Ada banyak teori politik yang menjelaskan apa sebetulnya yang terjadi di 98 di Indonesia ataupun di beberapa negara-negara lain pada saat itu. Memang ada satu gelombang demokratisasi. Kita ingat mungkin Prof. Radan ya, ada bukunya Samuel Huntington sebelumnya ya, mengatakan ada gelombang demokratisasi dan rejim-rejim yang otokratis, yang anti-demokrasi, yang dictatorship gitu, perkembangan gitu. Mungkin mirip di tahun 2010 ke atas kita ketika ada Arab Spring gitu ya. Nah gitulah yang terjadi di 98, karena sebelumnya ada pergolakan di Asia Tenggara juga, Filipina ya, 86, 87. Lalu kemudian ada Thailand, lalu kemudian sebelumnya ada lagi Korea Selatan. Itu kurang lebih semangatnya lah. Nah, buat Indonesia tadi Prof. Dadan sudah menceritakan. Saya ingin mengatakan bahwa 98 itu adalah sebuah Big Bang. Sebuah Big Bang yang ya seperti halnya Big Bang nggak bisa ditarik lagi. Jadi dia meledak gitu, kemudian dia berkembang. Dan semua bangunan politik yang dibuat Orde Baru yang sentralistis, yang sangat diktatorial, yang sangat diktatorship seperti itu ya, itu kemudian hancur gitu, hancur. Dan tuntutan itu dibawa sebetulnya bukan hanya di 98. Jadi sebetulnya sejak zamannya senior kita ini, Prof. Dadan masih pegang OA atau ada di ITB sana. Sebenarnya Megapon itu sebetulnya kita hanya menambah kualitasnya aja kali mungkin gitu ya, dari zaman yang juga berubah. Saya ingat di tahun 90-an
kami membaca apa yang dilakukan oleh sejarah gerakan mahasiswa, apa yang dilakukan oleh Prof. Dadan dan kawan-kawan ketika pembubaran yang namanya NKKBKK. Iya. SK apa Prof. Dadan? SK 021. Nah itu juga yang menurut kami pada zaman itu nih mahasiswa awal 90-an, senior-senior kami mendoktrin soal itu. Karena kebanyakan mereka datang dari generasi 80-an. Generasi 80-an adalah generasi yang dibungkam suaranya di kampus. Nggak bisa bermain di kampus, akhirnya banyak yang masuk NGO ya, perbadannya, kemudian kritisismenya ditumpahkan dalam satu kegiatan advokasi masyarakat, advokasi rakyat. Karena waktu itu Orde Baru sedang galak-galaknya. Nah ini penting juga untuk memahami watak negara Orde Baru ini di tahun 80-an. Ada oil boom, di mana 75% APBN kita itu dibayari oleh oil boom, oleh minyak. Jadi rezim Orde Baru waktu itu nggak butuh siapapun gitu, nggak juga mendengar suara-suara internasional, suara apalagi oposisi sudah lama habis dihajar. Di 80-an itu, 86-87 itu ada puncak kekuasaan Orde Baru. Nah pada waktu itu juga terjadi penindasan segala macam itu, di perampasan tanah rakyat itu terjadi dan nggak ada jalan untuk mengadvokasinya. Begitu sentralistisnya dan histeria akan komunisme masih sangat kuat gitu ya. Jadi ada suara kritis langsung dituduh PKI gitu. Wah kita kalau dituduh PKI gitu. Iya, itu azab dunia yang paling pedih gitu ya, dituduh PKI. Wah gitu, mati secara politik, mati secara perdata, mati secara pokoknya nggak ada ruang gitu. Dan karena ketakutan itulah seperti Bung Ian tadi cerita, bahkan mimpi itu demonstrasi aja kita takut. Jadi situasinya begitu. Makanya di kampus saya ingat 90-an itu kalau aksi belum begitu ramai. Sedikit sekali, mungkin 10-20-an orang berani di tengah terik matahari di pelupuk kampus bawa poster gitu. Nah, tapi itu dipelihara oleh teman-teman ya, dari generasi ke generasi, dari angkatan ke angkatan, dengan membawa narasi-narasi sejak 66 sebetulnya. 66 terus masuk di 70-an ya. Di situ ada 71 juga ya, Prof ya. 71 ada 74 Malai, lalu ada 77 78 NKKBKK. Nah, itu tersebar. Nah, 80-an ya, itu tadi mulai senior-senior yang bekas dewan mahasiswa ini. Ya ada sejumlah nama lah, rekan-rekannya Prof. Dadan semua itu. Ada yang dulu bikin waktu mereka ditangkap ya, itu di sidang pengadilan itu eksepsi pembelaannya itu dahsyat sekali tuh. Kayak Indro Cahyono misalnya, Indonesia di bawah sepatu las, nah itu. Terus ada Heri Ahmadi juga. Nah kami di generasi saya di 90-an awal itu membaca juga itu yang begitu itu. Nah inilah masuk dalam lapis-lapis kesadaran, pelan-pelan dia kemudian menjadi kesadaran yang lebih politis. Kita juga mengevaluasi apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di 70-an, 80-an. Kenapa gerakan mahasiswa gagal? Sebabnya dia tidak dapat tempat yang lebih besar, gitu. Padahal ini rezim udah sangat brutal, mulai di 87 sampai kemudian masuk di 90-an. Nah, 90-an ini mulai oil boom itu pelan-pelan menyusut. Nggak ada lagi oil boom, dan pemerintah melakukan sejumlah regulasi waktu itu ya, Prof ya, regulasi macam-macam supaya masuk ke pasar berkompetisi secara lebih bebas. Tapi gagal karena rezim ini kroninya kuat, jadi nggak profesional, lalu korupsinya luar biasa, nggak efisien, modal-modal asing mau masuk itu juga susah kalau nggak bulan-bulan dengan jejaring kroni ini. Gitu. Jadi ini ketidakpuasan terhadap rezim ini bukan hanya di rakyat jelanta yang ditindas, tapi di kelas menengah juga sudah mulai gelisah gitu loh, dan sudah mulai melihat bahwa masa depan mereka gelap gitu. Nah, momen yang satu lagi Prof yang kita ingat, Juni ke 98 nih. Ada 94 pemberedelan Tempo, Detik, dan Editor. Ini membuat kelas menengah Indonesia mulai, gila nih, bacaan gue habis gitu. Bacaan gue habis. Nah itu zaman-zaman orang tua kita kan bacanya Detik, Tempo, Editor itu ya, dan juga masih produk itu mulai gandrung membaca apa yang terjadi. Nah meskipun pada masa itu nggak ada kebebasan pers sebetulnya, nggak ada kebebasan pers. Apa yang terjadi di Lampung, peristiwa Lampung, orang itu kita nggak dapat di media nasional. Cuma sedikit aja, itu pun keterangan siapa?
adminnya kok kapten gitu ya kan. Tidak ada reportase lapangan yang dimunculkan, nggak bisa gitu. Apa yang terjadi di Aceh pada 89 kita nggak tahu gitu. Kita cuma tahu ada dom. Saya asli Aceh. Saya waktu itu masih SMA lah ya. Saya tahu ada dom, tapi saya nggak tahu apa itu dom. Padahal saya tinggal di Aceh gitu. Yang saya tahu ada geger mayat yang bungkus di karung tanpa kepala, ada di rumah penduduk sebagai bentuk teror. Tapi buat generasi yang muda, spesial remaja gitu, kami nggak tahu apa yang terjadi karena nggak ada bacaan apapun untuk itu. Dan semua orang takut, cuma bisa bisik-bisik. Nah, saya bayangkan itu juga terjadi di Jawa dan di tempat-tempat lain sama itu, kehidupan tanpa tanpa kebebasan berbicara. Itu yang betul. Nah, 94 pemberdayaan, lalu kemudian ketidakpuasan memuncak, Orde Baru goyah ya, lalu mencoba mengatur kembali yang namanya partai-partai politik. Tapi di situ sudah muncul yang namanya arus bawah. Ini saya sudah mengulang aja nih bro, ya mungkin Prof ingat juga itu. Ada muncul arus bawah. Arus bawah ini diwakili oleh PDI baru counter PDI. Nah, ternyata ada gejolak di PDI ini. Megawati yang waktu itu mewakili arus bawah mau dipilih, tetapi kemudian dipotong oleh faksinya Suryadi. Suryadi ini ya suruhan Orde Baru kurang lebih itu. Meledak di Kongres Medan, ribut ya, lalu ada Kongres Surabaya lagi gitu. Nah, kemudian terjadi konflik tarik menarik tuh 96. Lalu Megawati yang masih menduduki kantor PDI di Diponegoro 74 itu ya. Nomor 74 itu LBH. Iya, 84 kalau nggak salah. Situ 11 bulan sama ketiga itu. Nah, jadi di sana mulai membuat kegiatan-kegiatan atau menuai simpati. Nah, mulai itu ada gerakan mahasiswa datang ke situ untuk memberikan support. Mulai ada orasi-orasi di situ. Itu 27 Juli 1996. Nah, lalu terjadi satu tindakan perebutan kantor ini. Nah, ini clash pertama yang saya kira juga bentuknya adalah kerusuhan waktu itu. Kerusuhan. Saya ada di lokasi di tahun 96 itu karena kami bersama dengan gerakan mahasiswa yang muncul waktu itu, ada Pijar, ada Adera, ada Smith gitu ya. Kami memberikan semacam support lah ke kantor PDIP. Orasi di situ. Yang namanya Budiman Sujatmiko itu ya munculnya di situ gitu, di panggung itu awalnya. Gitu. Nah, itu kencang dihajar karena waktu itu dilihat wah ini yang sangat berbahaya buat dari Timur Baru adalah bertemunya gerakan ekstra parlementer ini dengan gerakan parlementer. Kalau itu terjadi, apa yang kita sebut sebagai insurreksi, revolusi segala macam akan meledak. Nah, inilah yang kemudian dicegah, dihajar, dipukul, lalu jadilah sejumlah organisasi ini jadi kambing hitam ya, atau masuk blacklist, termasuk organisasi saya waktu itu SGID, Soliditas Nasional Indonesia itu Demokrasi. Akhirnya masuk dalam daftar DPO, dicari di macam. Jadi selama 2 tahun sampai dengan 98 saya hidup sebagai buronan gitu. Makanya Ian ini ketemunya saya kira 90 berapa ini ya? 97. Jadi waktu itu kalau dikabur lah, ganti nama segala macam, kalau mau ngontrak di mana gitu ya. Dulu masih udah dapat KTP palsu. Kenapa? Bisa disogok semua itu. Jadi kita dapat KTP palsu, kemudian untuk apa? Untuk kontrak rumah. Karena kalau pakai KTP asli pasti kena. Biasanya karena dicari lagi. Jadi kontrak-kontrak sekretariat untuk apa gitu ya rumah kecil aja, kamar cuma 3x4 itu untuk nyimpan apa? Nyimpan selebaran, nyimpan macam gitu. Nah, jadi sampai dengan petualangan itu berakhir dengan penculikan itulah tahun 98 ya. Nah, itu ringkasnya. Kalau ingin tahu cerita detailnya udah banyak diceritakan sih, ada di YouTube, ada bisa lihat buat generasi yang yang baru-baru. Nah, ini penting juga saya ceritakan karena gini, Bung Firman, Prof. dan Bung Ian. Ada satu yang mengagetkan saya ya. Belum lama inilah di 6 bulan yang lalu lah saya dikontak kawan-kawan SMA ini.
tiba-tiba ngontak, saya nggak kenal gitu kan, terus nama Om katanya gitu, wes Om ini, sudah Om saya gitu kan, Om saya dapat kontaknya dari ini gitu, kami mau bikin semacam conference call nih dengan Om ini, soal apa? Soal 98 Om, loh kan dari mana? Kami dari SMA Kanisius katanya gitu kan, Om ada apa? Enggak, guru sekolah kami, guru sejarah mengajarkan tentang apa yang terjadi 98 dan salah satu PR-nya adalah mewawancarai mereka yang terlibat gitu kan. Dan singkat kata mereka wawancara lah lewat itu semua. Yang mengagetkan saya adalah ternyata generasi yang baru ini itu cukup aware dengan apa yang terjadi di 98. Agak mengharapkan sebetulnya karena ini mengingatkan saya waktu saya sekolah, saya ingin tahu apa yang terjadi di tahun 66 gitu. Saya baca, saya cari tahu gitu, saya ingin tahu banget apa yang terjadi di tahun 71 dan 74. 74 tuh legend banget malah gitu. Sampai kemudian ya Bang Hariman masih tokohnya ya, dan sampai di tahun 90-an pun kami masih sowan ke Bang Hariman. Kalau sakit kami berobatnya di klinik Bayuda itu karena gratis. Dikasih sama Bang Haiman. Nah jadi anak-anak ini yang ngontak saya mengingatkan saya pada masa-masa itu juga. Wah, terus saya pikir ini saatnya ngasih tahu ke mereka apa yang terjadi gitu. Dan ya seputar itu sudah banyak muncul ya. Ada film dokumenter, ada bahkan novel. Yang soal penculikan itu ada novel ditulis Nela Escudero ini. Judulnya Laut Bercerita. Itu sudah 58 kali cetak ulang. Nah, itu agak mengagetkan saya juga karena itu animo yang baca itu adalah generasi baru itu, Gen Z segala macam. Nah, jadi ini makin meyakinkan saya bahwa apa yang terjadi 98 itu adalah sebuah Big Bang dalam sejarah kita berbangsa. Ya, ada banyak hal-hal yang belum selesai di sana. Ada tragedi Trisakti ya, lalu ada ya sebelumnya ada 27 Juli dan di Mei 98 aja begitu banyak peristiwa, ada perkosaan yang belum selesai, ada kerusuhan. Kalau tadi di depan sini kan ada angka-angka semua itu ya, korban gitu kan, korban, gedung terbakar, orang yang hilang, orang yang meninggal dalam kerusuhan. Ya itu semua terjadi di 98. Dan kita semua tentu saja tidak ingin hal itu terjadi lagi. Terutama watak kekuasaan seperti Orde Baru itu. Ya, karena ongkosnya sangat mahal. Dan saya kira 98, apapun itu orang bilang ya, berhasil tidak berhasil, menurut saya berhasil. Berhasil tentu saja tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Karena watak 98 itu adalah mendobrak. Sebetulnya. Kemudian untuk menyusun dan membawa bangsa ini menjadi lebih baik seperti yang kita cita-citakan sejak proklamasi 1945, saya kira itu perjalanan yang cukup panjang. Bahkan presiden kita sekarang Pak Jokowi itu adalah buah reformasi menurut saya. Tidak mungkin kita membayangkan seorang tukang kayu dari Solo, ya kan, seorang pengusaha mebel yang kemudian menjadi pengusaha mebel di Solo, menjadi wali kota, kemudian tidak dari dinasti politik yang darah biru elit segala macam itu, dari bawah. Kalau kita baca sejarahnya bagaimana rumahnya digusur, bagaimana dia mengalami apa yang semua dialami oleh rakyat gitu. Jadi jangan cerita soal kemiskinan sama Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah lebih dulu merasakan kemiskinan itu gitu. Nah kemudian menjadi gubernur DKI dan sekarang menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Dan menurut saya tagline yang dibuat Pak Jokowi juga itu cukup kena sekali karena itulah yang hilang selama masa Orde Baru. Apa itu tagline-nya? Jokowi adalah kita. Jokowi adalah kita. Kita itu as. Kita itu buat rakyat jelata itu melihat wajah Pak Jokowi seperti melihat wajah mereka sendiri. Gitu. Nah selama di bawah Orde Baru kata rakyat ini hilang. Nggak ada. Rakyat berdaulat itu nggak ada. Tapi Prof. Dadan udah cerita bahwa reformasi 98 untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Karena rakyat tidak pernah diajak bicara di soal penyusunan agenda-agenda pembangunan. Nggak ada yang namanya itu musembang apa segala macam itu. Nggak ada. Semuanya terpusat dan semuanya korporatis dan di bawah kendali Orde Baru. Ya sulit menceritakan bagaimana watak Orde Baru, tapi Bung Ian tadi sudah
menyebutkan sedikit. Mimpi aja kita takut. Nah, itu udah saya kira ilustrasinya begitulah. Jadi bisa dibayangkan kalau Anda bersuara keras, ya HIV-nya nyawa, gitu. Ya nyulik atau sekak orang itu bukan baik dari 98. Sebelumnya sudah ada. Banyak. Itu dianggap biasa ada. Dulu ada namanya Bapersanasda, ada namanya Laksusda. Kita wajib lapor segala macam kalau gitu. Bahkan untuk menjadi pemimpin redaksi ya, saya kemudian kan berkecimpung di industri media cukup lama. Nah, di masa Orde Baru itu, dari sejarah pers yang saya tahu, semua wajib lapor itu. Jadi kalau bikin satu headline yang agak tidak menyenangkan penguasa, ditelepon. Sekali ditelepon masih mandel, 2 kali, 3 kali masuk itu ke Laksus. Nginep dulu seminggu. Nanti pulang headline-nya udah rapi lagi. Itu. Zaman itu begitu. Dan yang namanya license untuk penerbitan sangat dibatasi. Cuma ada 230 license seluruh Indonesia untuk menerbitkan koran. Gitu. Kalau mau bikin koran baru, beli aja license yang udah terbit itu. Dan untuk beli itu, jangan lupa setor saham ke atas. Itu yang terjadi dan itu gitu. Nah di masa-masa. Nah sekarang kan semua orang bisa bikin media, bisa teriak. Jadi generasi sekarang hidup dalam kelimpahan kebebasan yang aku kira abundance, ya, berlimpah gitu, berlimpah. Itu pula sebabnya ketika muncul ada satu upaya untuk menarik kembali kebebasan ini. Nah, generasi baru yang membaca dan menikmati yang dari kebebasan ini bergerak dan mau berpay di jalan, gitu ya. Salah satunya juga seperti kita lihat bagaimana reaksi adik-adik mahasiswa kita ini terhadap undang-undang KPK misalnya. Dan kemarin itu mengingatkan kita apa yang terjadi di 98 dalam skala kecil lah, gitu ya. Tidak semasif 98 tapi letupannya itu mirip gitu. Walaupun mereka tidak ditopang oleh agenda politik yang lebih panjang. Beda dengan 98 itu di kepala kita semua mimpinya gimana Soeharto ini jatuh gitu. Pokoknya kediktatoran harus berakhir. Karena kalau kediktatoran tidak berakhir, masa depan tidak ada buat generasi itu. Jadi sebetulnya mahasiswa yang kembali ke jalan selain memperjuangkan ide-ide yang ideal gitu ya, juga memperjuangkan nasib mereka sendiri gitu. Di tengah ketidakmenentuan, di tengah autokrasi yang luar biasa, yang kalau kamu mau kerja di satu tempat, kamu harus punya koneksi, kolusi, kamu harus nepotis, kalau nggak bisa. Itu yang terjadi pada masa itu. Nggak ada fairness gitu. Kalau kamu ada di lingkaran kroni, jayalah gitu. Tapi kalau kamu nggak ada, ya udahlah, pinggir. Banyak orang-orang pintar, orang-orang baik, semuanya di pinggir karena dia nggak berada dalam keluarga. Ya, saya kira itu saja sedikit ya, karena udah siang.